Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Hot Toys Spider-Gwen dari Into the Spider-Verse. Yes. Ya, jadi kali ini kita kembali lagi mereview mainan panas. Dan kali ini di samping gua ada Spider-Gwen dari Into the Spider-Verse keluaran Hot Toys. Shout out to Heldak yang udah ngirimin gua ini. Silahkan di follow Instagramnya buat kalian yang pengen beli atau lihat-lihat mainan keren, mulai dari Hot Toys dan mainan lainnya. Dan jangan lupa juga dicek di e-commerce-nya. Dan buat yang nggak tahu Spider-Gwen itu siapa, makanya nonton film, kebanyakan nonton Bayi Bung sih. tapi nggak apa-apa, walaupun kalian kebanyakan nonton Bayi Bung, gue akan menjelaskan dengan sopan seperti kakek Suhud. Jadi Spider-Gwen di Into the Spider-Verse ini adalah salah satu karakter yang muncul di film ini dari universe lain. Nah, uniknya di universe-nya dia, yang jadi Spider-Man adalah si Gwen Stacy-nya ini, dan yang meninggal adalah Peter Parker. Padahal kan harusnya di universe pertama si Gwen Stacy-nya yang mati kan? Ya, at least versi Andrew Garfield dan di komiknya. Tapi di universe-nya dia, justru yang meninggal adalah Peter Parker-nya, dan yang jadi Spider-Man malah dia. Nah, di filmnya dia itu nyasar ke universe-nya Miles Morales, dan akhirnya terbentuklah tim dari berbagai macam Spider-Verse. Nah, jujur di filmnya dia itu badass banget, kayak semi-semi tomboy gitu, dan keren banget loh. Tapi pertanyaannya adalah apakah mainannya sekeren di filmnya juga? Jadi mari langsung aja kita bahas boxnya. Boxnya kira-kira seperti ini. Ini adalah salah satu box Hot Toys paling colorful yang pernah gue lihat sih. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Ada Spider-Gwen dan juga Spider-Ham-nya yang lagi mejeng. Dan ini juga uniknya karena emang kita bakalan dapat dua karakter ini. Ini kebiasaan loh, dua karakter ini selalu disatuin dalam satu mainan. Kayak dulu gue pernah unboxing Marvel Legends Spider-Gwen, gue juga dapat Spider-Ham-nya juga ternyata. Jadi apakah ada hubungan gelap di antara mereka? Apakah ada perzinahan antara manusia dengan babi? Tapi enggak ya. Canda. Tampak samping-sampingnya lagi juga ada si Spider-Gwen dan juga Spider-Ham lagi mejeng. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Ini jujur keren banget karena ada Kingpin yang jadi background tulisan-tulisan yang kalian juga gak bakalan baca kalau kalian beli. Jadi ini adalah sentuhan yang bagus menurut gue. Tampak atasnya ada logo Spider-Man Into the Spider-Verse, dan tampak bawahnya pun juga sama. Jadi kira-kira seperti itu box dari si Spider-Gwen ini. Sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing dia sama-sama. Jadi langsung aja kita telanjangi si Spider-Gwen-nya. Jujur gue belum pernah buka, jadi ini pertama kalinya gue bakal ngeliat dalemannya ya. Oke, 1, 2. Look at that bro. Oke, gue punya firasat ini bakalan keren banget sih. Tapi apakah Spider Sense-ku benar? Jadi langsung aja kita buki si Spider-Gwen-nya. Buki, cikunyi. Buki, kunyi, cikunyi. Oh my god, what the heck is this? Bentar, ini justru lebih menarik perhatian gue nih, karena ini gede banget loh. Apa iki? Kita keluarin dulu. Oh, god damn it. Look at that. Kita dapat backdrop buat foto-foto guys. Jujur jarang banget Hot Toys keluarin kayak ginian ya. Jadi ini salah satu hal yang perlu diapresiasi juga buat Hot Toys. Mantap Hot Toys. Oke, ini kita kesampingkan dulu, tapi ini cukup memikat ya. Dan juga kita dapat berbagai macam efek-efek tulisan yang kayak ala-ala komik gitu. Wah, ini salah satu aksesoris yang thoughtful banget sih. Karena emang di filmnya dia ala-ala komik gitu kan. Jadi kalau misalnya ada scene yang lagi nonjok, biasanya muncul tuh efek-efek tulisannya. Jadi so far ya, ini dua aksesoris yang udah langsung memikat mata gue sih. Padahal belum ngomongin mainannya loh, tapi udah keren ya. Tapi kita lihat apakah mainannya keren juga? Harusnya sih iya ya. Karena gue sempat lihat foto promonya, head sculptnya si Gwen itu bagus banget loh. Tapi hari ini kita buktikan langsung. Jadi langsung aja kita buka blister bagian atasnya. Enak. Oh iya. Oke guys, ini dia. Wah gila, wanginya. Nih gue endus lagi ya. Wangi. Ini wanginya mencolok banget loh. Wah gila sih. Wah. Oke, ini dia Spider-Gwen-nya. Look at that. Spider-Man hijau. Maksudnya Spider-Gwen. Jujur ini first impression enteng banget sih kayak. Terbang. Hahaha, puncak kamu ini. Dan satu lagi primadona kita, yaitu Spider-Ham-nya kayak gini. Lucu banget ya kayak aku. Nah, bedanya Spider-Ham ini, dia itu kayak mini statue gitu. Dia nggak punya artikulasi sama sekali, beda sama si Spider-Gwen-nya kayak gini. Tapi nggak apa-apa, ini adalah aksesoris yang lumayan banget loh. Jarang-jarang Hot Toys bonusin satu figur tambahan kayak gini. Jadi ini nice banget. Dan sekarang gue pengen lihat head sculpt-nya dari Spider-Gwen ini. Harusnya sih keren banget karena gue sempet lihat fotonya, dan yang gue tangkap detail-detailnya bagus banget, apalagi alur rambutnya. Jadi kayak semi realistis gitu, padahal ini kartun gitu. Tapi apakah benar? Mari kita lihat. 1, 2. Oh my god.
Kan bener kan? Nih, lu lihat detailnya bener-bener bagus banget. Dan seperti yang gue mention tadi, alur rambutnya bener-bener kelihatan semi realistis kayak gini, men. Jujur ya, ini bagus banget loh untuk ukuran Hot Toys yang diinterpretasikan dari kartun. Wah gila, so far belum ada keluhannya. Karena gue langsung dikagetkan dengan berbagai macam aksesoris yang tadi ditampilin. Nah, tapi selain dapat aksesoris yang udah gue mention tadi, kita juga dapat banyak aksesoris lainnya kayak gini. Mulai dari backdrop yang tadi udah gue sebut. Dan ini jujur konsepnya keren banget karena kayak lagi glitching gitu. Which is sama kayak di filmnya karena emang dia nge-glitch di universe-nya si Miles. Dan kita juga dapat extensionnya gini yang bisa dipakein di backdropnya supaya dia bisa berdiri kayak gini maksudnya. Jujur ini adalah aksesoris yang gue jarang banget dapetin kalau unboxing Hot Toys. Dan ini menurut gue sangat thoughtful dari Hot Toys, sangat menunjang kalian yang suka foto-foto. Dan untuk menambah kegantengan dari si backdrop ini, kita juga dapat efek-efek ini. Nanti pas pose-pose kita coba pakein mereka ya. Nextnya gue langsung pengen bahas head sculptnya Gwen Stacy karena gue udah gak sabar banget buat ngasih lihat betapa bagusnya ini head sculpt, guys. Lu bisa lihat mukanya bener-bener mirip banget. Karena menurut gue susah untuk bikin karakter yang 2 dimensi jadi head sculpt beneran kayak gini. Tapi ini menurut gue mukanya mirip banget loh. Dan juga yang lebih kerennya lagi adalah rambutnya itu semi realis gitu. Yang jujur ini lebih bagus dari beberapa Hot Toys yang diadaptasi dari karakter yang real life. Kayak kalau lo misalnya pernah lihat head sculptnya Captain Marvel, rambutnya itu beneran kelihatan lepek banget. Padahal itu diadaptasi dari live action gitu loh. Sedangkan ini yang dari kartun, menurut gue ini bener-bener bagus banget sih. Love you, Gwen. Next ya udah pasti kita bakalan bahas si Spider-Ham ini yang seperti gue bilang di awal nggak punya artikulasi sama sekali. Cuma dia udah pose lagi mau jabat tangan kayak gini. Dan juga dapat stand base-nya sehingga dia bisa berdiri seperti punya saya. Maksudnya seperti ini. Next kita dapat buku fisikanya Gwen yang detailnya gila banget. Kalau lu buka beneran ada lembaran-lembaran kertas kayak gini. Dan ada tulisannya juga pula. Gila sih ini detailnya. Next kita dapat berbagai macam spare tangan kayak gini. Ada yang ngebuka, megang jaring, megang handphone atau topeng sebenarnya, megang alat makeup, megang buku dan nembakin jaring kayak gini. Dan kita dapat 2 spare by the way. Yang satu ini beneran bisa ditusbolin sama jaringnya kayak gini. Dan seperti yang udah kalian lihat tadi, kita di sini dapat aksesoris yang lucu-lucu dari mulai handphone, alat makeup dan juga topengnya. Handphonenya kalau kalian perhatiin ada foto dia lagi selfie sama Miles kayak gini. Alat makeupnya pun juga beneran reflektif kayak gini, jadi kayak cermin beneran. Dan topengnya beneran dari kain, tapi bahannya sangat amat rubbery gitu. Tapi ingat, ini nggak bisa dipakai ke kepalanya si Gwen kayak gini. Next kita dapat spare jaringnya kayak gini dan juga spare matanya kayak gitu. Ada yang melotot, shipit dan makin shipit. Next kita dapat spare sendinya kayak gini dan terakhir kita dapat stand base-nya dia kayak gitu. Ya walaupun simple aja kayak gini, tapi ini keren banget patternnya. Kayak patternnya tuh mengacu sama universe-nya Gwen di filmnya. Dan juga ini stand-nya bisa dibending-bending kayak gini, jadi lebih leluasa kalau mau dipose-posein. Jadi itu dia semua aksesoris dari si Gwen Stacy ini. Banyak banget ya. Gak heran makanya packagingnya berlapis-lapis kayak gini. Nah itu dia tadi aksesoris dan juga first impression gua dari si Gwen Stacy ini. Sekarang supaya kalian bisa lihat si Gwen dan juga Spider-Ham ini lebih jelas lagi, mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's go! Jadi ini dia tampak lebih detail dari Spider-Gwen. Lu bisa lihat ya, pembedanya dia itu adalah dia itu kayak pakai kerudung gitu. Dan sebenarnya head sculptnya simple aja sih, karena emang dia cuma putih polos gitu doang. Tapi keren loh, ini hoodie-nya itu di dalamnya kayak ada pattern jaring-jaringnya gitu. Cuma ya biasa aja sih sebenarnya, karena emang Spider-Gwen itu polos gini doang. Jadi gue nggak terlalu bisa bahas detailnya di sini. Jadi makanya izinkan saya untuk merubah head sculpt ini menjadi head sculpt Gwen Stacy yang sangat cantik itu. Jadi kita copot dulu palanya kayak gini. Gila serem amat, palanya melayang gitu kayak kuyang. Dan kita masukin hoodie-nya yang ceritanya kayak ngelipet gitu. Lalu tinggal dicolok aja kepala Gwen Stacy-nya. Nah, this is perfect. I love it so much. Lu bisa lihat betapa cantiknya Gwen Stacy ini, ya ampun. Dan ini kalau diperhatiin, di alisnya kayak ada semacam detail tindikannya gitu. Jadi bener-bener movie accurate parah sih. Terus bagian yang botaknya ini juga realistis banget ya. Kayak kalau dilus tuh kayak ada pattern kasar-kasarnya gitu. Dan juga detail rambutnya yang gue suka banget, sculptingannya kayak bener-bener semi realis gitu. Walaupun warnanya kayak agak gold gitu ya. Padahal di filmnya kan kayak agak blonde gitu kan. Mungkin saking pengen dibikin secara realis, makanya warnanya dibikin agak gelap gitu. Tapi so far gue suka banget sih. Lalu next yang mencuri perhatian gue adalah bajunya sih. Bajunya itu kalau dipegang kayak bahannya tipis banget gitu loh. Sama-sama lentur kayak baju Hot Toys Spider-Man pada umumnya. Cuma ini jauh lebih tipis dari biasanya. Jadi kayak menurut gue ini lebih rentan robek sih. Makanya hati-hati kalau mainin ini. Jauhkan dari para bocil. Nonton Cocomelon aja sana. Ya intinya gitulah. Bajunya itu super duper tipis dan simple banget sih. Ya kayak di filmnya aja gitu loh. Dan kalau diperhatiin dia kayak ada semacam pattern-patternnya gitu. Terus yang gue suka lagi adalah sepatunya sih, lu lihat deh. Ini sepatunya kayak sepatu balet gitu, which is sama persis
kayak di filmnya. Dan bahannya juga ngikutin bajunya lagi. Jadi kayak sama-sama lentur juga gitu. Nah, bahan sepatunya itu agak keras gitu. Cuma tenang aja, karena talinya itu lentur juga, jadi bisa lo gerak-gerakin juga kayak gini. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Kurus banget ya, makan apa lu makan? Ini doang ini agak berisi, mantap. Satunya lagi juga sama aja seperti itu. Dan tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Rambutnya makin kelihatan gak rapih ya, which is good karena emang kelihatan organik gitu. Karena emang di filmnya ini kampret juga sih. Si Miles itu nggak sengaja narik rambutnya si Gwen sampai botak sebelah. Makanya di sini juga kayak agak nggak rapi gitu potongannya. Kesian sih, cuma keren juga ya. Sama kerennya kayak bajunya yang dibikin super duper simple dan minimalis dari atas sampai bawah kayak gini. Mantap Gwen Stacy. Tampak bawahnya kira-kira seperti ini dan selangkangannya kira-kira seperti itu. Dan tampak atasnya kira-kira seperti ini. Tuh udah kayak rambut beneran gak sih? Saking keren ini headscarf rambutnya. Ini kayak rambut beneran loh menurut gue. Kayak dari belahan, alur-alur rambutnya, shadingnya semuanya bikin dia kelihatan sangat amat natural. Jujur mantep banget sih ini. Jadi itu dia kemantepan detail dari si Gwen Stacy ini. Tapi apakah artikulasinya semantep itu juga? Mari kita buktikan sama-sama. Kepalanya bisa muter full kayak gini, bisa tengleng-tengleng kayak gini, dan juga ngangguk atas bawah kayak gitu. Bahunya dipakai ratchet join kayak gini, cuma nggak berisik ya. Karena biasanya kan ratchet join kayak berisik gitu kan. Cuma yang ini bener-bener mulus banget sih gerakannya. Mantap, mantap. Terus buat kedepannya dia bisa sejauh ini dan ke belakang sejauh itu. Cuma jangan jauh-jauh karena emang bajunya tipis banget ya. Kayak dompet lu pada. Lalu bicepnya bisa muter kayak gini, double join di sikunya kayak gini dan bisa lurusin lagi. Ball join di pergelangan tangannya. Dan tentunya dia bisa juga bernyanyi, bergoyang. Diafragmanya bisa muter kayak gini, cuma ketahan bajunya yang tipis itu. Dan pinggangnya pun bisa diputer-puter kayak gini. Pahanya sendiri bisa sejauh ini ke depan dan ke belakang sejauh itu. Swivel di pahanya kayak gini, double join di dengkulnya kayak gini dan bisa lurusin lagi. Ball join di ankle-nya, jadi dia bisa pivot kayak gini dan ke depan belakang sejauh itu. Dan terakhir, dia bisa mengangkang sejauh itu. Jadi dengan segala artikulasi dan detailnya, dia bisa pusuk-pusuk kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Overall ini adalah figur yang mantep banget sih, apalagi pantatnya. Dan kelihatan realis banget buat figur yang hitungannya diadaptasi dari sebuah kartun. And it's not a bad thing. It's actually really good. Jadi terima kasih Hot Toys sudah menciptakan Gwen Stacy yang mantep ini dan juga pantatnya. Jadi itu dia detail berdekat dari Spider-Gwen ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah ini di perbandingan ukurannya. Kalau misalnya disandingin sama Hot Toys Iron Spider, Hot Toys Iron Man Mark 7, Hot Toys Captain America, dan juga Woody Buntu. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, ini Spider-Gwen dijual dengan harga 5,5 juta di Helldug. Jujur aja ini lebih mahal daripada berapa Hot Toys yang udah pernah gue bahas. Ini lebih mahal daripada Hot Toys Captain America Endgame, Hot Toys Spider-Man Upgraded Suit, bahkan sama Hot Toys Miles Morales PS5 yang kemarin gue bahas. Mungkin faktornya ada di beberapa hal yang tadi udah gue sebutin. Mulai dari aksesoris yang banyak, headsculptnya yang gila bagusnya, dan juga seperti biasa ya license-nya sih. Sekarang gue balikin ke kalian, menurut kalian ini worth it atau enggak dijual dengan harga 5,5 juta? Silahkan komen di bawah. Dan juga buat kalian yang pengen beli, langsung aja sikat link di bawah. Oke. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Mr. Rinaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan mainan adalah teman. Teman kamu itu Dimas. Iya juga. Harusnya sih keren banget sih, karena gue bener-bener sempet. Apaan sih? Harusnya sih keren banget karena gue ulang. Sekarang supaya kalian juga bisa lihat dalam. Lebih jelas. Sekarang supaya kalian juga